juga bisa. Pulpennya, pensilnya, brush pennya, atau kuas. Wih, kuas udah mau kaligrafi nih. Dah, disiapin Kalau teman-teman. mentornya Ibu Wah, Akida Masya gini tuh Allah. Ini gimana? Bagus nggak? langsung insecure. Jelas nggak? Jelas, jelas. Agak kabur sedikit tapi ya, oke. Kabur sedikit berarti oke. Udah jelas. Jelas. Ini Yep. posisinya enak kan? Jadi Kalian lihatnya Dreamer enak. menyesuaikan sendiri aja ya layarnya, bisa di rotasi layarnya. Ini kebalik nggak sih? Tapi kok di aku kebalik ya? Balik Oh, nggak? full kok. Kayak baju dulu. Oh enggak bener. Iya udah bener. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku bantuin Kak Mimi aja. Aku bantuin Kak Mimi. Jadi buat apa ya? Kayak buat komponen tambahan buat jurnal. Jadi kita pakai hand lettering ala-ala gitulah dikit-dikit gitu. Jadi setidaknya kita tahu apa dasar-dasar kita gimana nulis misalnya A sampai Z. Tapi hand lettering itu buat kita masuk di jurnal kita gitu. Jadi biar apa? Biar stick itu soal banget. Jadi ini dasarnya dulu ya. Kalau misalnya kalian nggak ada brush pen, pakai pulpen nggak apa-apa, pakai pensil nggak apa-apa. Tapi mungkin ini ya, kalau misalnya mau pakai pulpen itu kita pakai yang, jadi kita nanti tebelin sendiri. Namanya apa? Fox lettering. Tuh, HP ku kok turun. HP-nya capek. Iya, gini. Ini Mbak, jadi ada beberapa komponen dasar ya. Ada yang namanya upstroke. Upstroke itu kita buat dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Jadi kan namanya up gitu. Jadi naiknya ke up. Langsung praktek aja ya. Jadi ini aku tuh nggak terlalu bisa ya belajar lettering pakai garis karena aku emang dari awal nggak pakai garis. Ini disclaimer dulu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf. Aku udah minta maaf di awal. Nah, jadi kita belajar yang upstroke. Pokoknya kita apa ya, kayak ngelatih tangan aja gitu. Ngelatih tangan biar biar lentur dulu. Terus habis itu nanti kita coba tulis-tulis. Jadi yang pertama adalah upstroke. Yang perlu diingat itu pokoknya ini garis ya, kita buat membuat kemiringan. Jadi kita sesuaikan kemiringannya sama garis ini. Kalau misalnya ke atas, dia tipis, tipis, tipis. Bentar. Aku dipanggil ibu. Iya silakan. Wah, aku udah siap nih. Aku mau nulis. Mau nulis Tapi apa kalau nih ya? Mimi sendiri tuh suka pakai hand lettering gitu-gitu nggak sih di jurnalnya? Masih berusaha dengan sekuat tenaga. Padahal aku baru akhir-akhir ini doang sih, tapi masih baru banyak belajar. Ya, Ibu semangat. minta dibeliin sate. Masya Allah. Nah, jadi kalau misalnya ke atas tipis, bawah tebel gitu. Itu kuncinya. Aku dulu gitu, tipis bawah tebel. Jadi belajarnya ini pelan-pelan, satu satu naiknya tipis, 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 tipis gitu. Nah, terus yang kedua ini nanti dilatih sendiri aja ya. Nah, yang kedua aku juga nggak konsisten sih. Yang kedua ini upstroke. Ada downstroke. Downstroke itu turun. Nah, ketika turun kita agak tekan dikit atau kita miringin, terserah deh, suka-suka nyamannya tangannya. Nah, dia turunnya tebel. Sambil praktek nggak apa-apa ya, sepertinya. Ini downstroke, turunnya tebel. Nah, ini jadi bisa dibedakan ya, yang ini tipis, terus yang kedua lebih
lebih tebal gitu. Terus yang ketiga namanya overturn. Ini kita buat lengkungan karena kita mulai dari bawah naik ya, naik makanya dia tipis. Jadi biasakan yang atas dulu, habis itu yang ini, baru habis itu kita buat yang overturn ini. Naiknya tipis, turunnya tebal. Naik tipis, turun tebal. Naik tipis lagi, turunnya tebal lagi. Tipis, tebal, terus kayak gitu. Nah, Ibu Iza bisa diliatin tuh spidolnya kayak mana, kayak apa ujungnya. kayak gini. Oh, itu spidol biasa. Enggak, Oh, itu yang lentur itu ya ujungnya. ya brush pen. Ah, brush pen. Oh, itu brush pen. Oh iya Bu Akidah, ini kok di aku layarnya terbalik ya? Masa? Masa Iya iya? itu. Gimana? Jadi terbalik gitu, nggak dari posisi Ibu Akidah gitu kayaknya. Masa sih? Tadi Iya, di awal terbalik. normal ya? Di awal normal, tapi ini sekarang terbalik, nggak tahu kenapa nih. Ntar aku out dulu aja deh kameranya. Iya. Gimana? Belum. Belum di-share. Dah. Ini full nih. Ya. Cuma Udah. ntar ini terbalik Burem deh ya? ya. Oh, dari sana ya. Burem. Hmm. Ah, burem. Nah, Udah ini udah udah. mending udah ada. Oke, lanjut ya. Oke. Ini overturn tadi. Ini diinget-inget aja deh. Gampangnya itu naik tipis, turunnya tebal. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya yang underturn itu turun dulu. Kan ini kebalikan ya. Ini kayak gini. Kayak gini. Kebalikan. Jadi ini turun dulu. Turun, naiknya tipis. Turun dulu, naiknya tipis. Turun dulu, naiknya tipis. Inget-inget aja, naik tipis turun tebal gitu. Kalau aku dulu belajarnya gitu. Gini. Terus selanjutnya ada Kampen curve. Kampen curve. Ini gabungan antara ini overturn sama underturn. Jadi Kampen curve. Naik tipis, turun tebal, naik lagi tipis. Naik tipis, turun tebal, tipis lagi gitu. Terus aja latihan kayak gini. Kayak gini dulu kalau misalnya dasar. Kalau misalnya mau lanjut, saya gini. Ini buat membiasakan tangan kita nanti ketika nulis abjad. Kan ada yang tipis, ada yang tebal tuh. Nah, terus selanjutnya ada oval. Oval kita mulai dari atas. Dari sini turun, tebal ya. Kalau turun, terus naik tipis. Dari sini turun, naik. Turun lagi, naik lagi. Nah, ini. Terus ada next ada sender. Sender itu dari sini buatnya. Karena dia naik jadi tipis. Terus habis itu turunnya tebal. Ini. Terus yang terakhir ada descender. Kebalikannya ascender. Kalau ini dari atas, kalau misalnya ini turun dulu baru naik. Nah, gini. Ini nanti buat apa ya? Ini nanti kan buat sambung-sambungnya ya. Ini buat nyambung-nyambung. Ini juga buat ya kayak buat membiasakan aja. Kalau misalnya ini mungkin buat huruf-huruf kayak huruf H, huruf K gitu. Kayak kan kita butuh gini. Nah, terus ditambah ini ya intinya komponen-komponen dasar buat bentuk huruf gitu. Terus kalau misalnya ini misalnya huruf G. Nah, kita kan butuh ini. Kalau misalnya ini bisa kita pakai huruf O,
juga abjad. Mau abjad A sampai Z itu atau bagaimana? Tulis kata aja Aulia gitu. Mau ngambil kesempatan ini Aul. Namanya dibikinin. A sampai Z dulu ya. Suara aku putus-putus nggak sih? Enggak, sekarang udah jelas, tadi sempat diem Mm-mm. beberapa detik. Iya, tadi sinyalnya jelek. Nah, sekarang kita tulis abjad aja. Ini nanti insya Allah aku di share aja ya di grup buat ini dasarnya, terus nanti silakan mempraktekkan untuk tindakan lebih lanjutnya. Sekarang kita coba nulis kepanjangan nggak kalau misalnya nulis A sampai Z, Kak? Atau Ah, langsung kali aja? boleh aja kok. Tenang, kita masih 5:30. Hehe, Masya Allah. Iya. Kalau di J itu durasinya unlimited. Kan lama Unlimited. ya. Oh ya, Iya, oke oke. oke, sip. Jadi kita nulis dulu ya A sampai Z, kita coba. Nanti kita coba nulis kalimat sedikit lah. Dari huruf A pakai oval. Nah, oval gini kan, sama under downstroke. Understroke. Makanya kok aneh. A ini downstroke, terus ini kita pakai underturn. Set. Nah, ini naiknya tipis. Terus huruf B ini turun double ya. Terus naik lagi tipis, turun. Nah, gini. Atau ada juga yang gini biasanya. Gini. Ada juga yang begini doang. Macem-macem, tergantung style aja. Pokoknya rumus-rumus dasarnya itu benar, udah terbiasa sama rumus dasar. Terus nanti selanjutnya itu tulisan ini tuh ya style kita sendiri. Jadi tulisan aku mungkin beda sama tulisannya orang lain. Jadi mungkin nanti tulisannya kami ini juga pasti beda, meskipun kita tuh pakai cara yang sama. Tapi tulisannya itu nanti akan kembali lagi ke style kita gimana enaknya gitu. Nah, terus ada huruf C. Ini tipis, turun, naik lagi. Terus ada huruf D pakai oval. Bisa begini aja, atau begini. D. Terus ada huruf E itu huruf C yang tinggal ditambah ujungnya aja. Lanjut huruf F. Huruf F ini agak susah, mirip huruf B, tapi dia agak lebih besar. F, tapi dia ke bawah ya. Kalau misalnya huruf B kan di atas garis, kalau misalnya F itu ke bawah. Ini. Terus huruf G oval, turun, underturn, terus habis itu pakai apa ini tadi namanya? Aku lupa. Descender. G. Kalau buat besar kecilnya suka-suka sih kalau aku menyesuaikan. Ini H, I, J, K. Lanjut terus ini huruf M agak banyak ininya, agak banyak rintangan. Ini downstroke,
terus naik tebel, turun tipis, naik lagi tebel, terus N itu kan setengahnya M. Pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet nulisnya, pelan-pelan. O bisa gini atau bisa gini, apa ya, macam-macamnya itu banyak. Gimana sih, aku lupa. Gini juga nggak apa-apa kalau misalnya mau nyambung. Aku biasanya gini. Terus huruf P, kita mulai dari sini ya, ambil dari sini, gini. Q, huruf R, lanjut. Bisa huruf R itu banyak macamnya. Ada yang gini, ada ininya, ada yang gini aja, atau ada yang begini biasanya. Aku sukanya yang ini, yang nggak ada buletannya. Terus lanjut huruf S. Ini dulu. Memang nulisnya itu putus-putus. Kalau misalnya nyambung-nyambung nanti kita nggak dapet tebal tipisnya. Bisa begini, bisa begini. Tergantung style. Atau begini. Gimana ya? Ini boleh. Terserah. Terserah enaknya yang mana. Terus huruf T. Ini aja sih. Ini atau gini. Terserah. Terus U. Kebalikannya N. Ini. Tinggal dibalik aja. Kalau misalnya ini dulu downstroke, habis itu upstroke. Ini kan upstroke dulu baru downstroke. Ini kebalikannya. Terus V, boleh. Halo, putus-putus ya? Tes. Masuk, Halo, masuk. masuk. Ya, masuk. Oke, reconnecting tadi. Mm-mm. Terus apa ini tadi? W, huruf W. Huruf W itu kayak V 2 kali. Atau gini juga boleh. Terus X. Nah, gini dulu. Terus tinggal ditambah. Gini. Atau bisa lurus, bisa gini. X, Y, Y, terus Z. Selesai. A sampai Z. Ini Masya Allah. style aku. Cakep. Nanti style kalian, stylenya Dreamers nanti ya tergantung, karena beda tangan itu nanti beda beda feel gitu. Kak, Terus aku juga kan enak itu pakai pensil. Kalau saya mau pakai pensil atau pulpen itu aku biasanya pakai pensil biasa, cuman aku tekan di bagian turun, jadi ketika turun tuh ditekan, ketika naik itu diangkat. Aku biasanya gitu, tapi bisa juga sih kalau misalnya mau pakai Hawks lettering itu bisa pakai pulpen atau pensil. Pulpen aja. Jadi kalau misalnya mau pakai pulpen kan ini ya ujungnya kan lancip, jadi nggak bisa dong kita pakai buat ini, buat downstroke upstroke.
terus habis itu yang buat melengkung-melengkung kan nggak bisa. Jadi minimal kita tahu lah kapan harus tipis, kapan harus tebel gitu. Jadi mungkin misalnya huruf A ya, huruf A kita tahu nih bentuknya ini. Nah, kita tebelin di mana bagian downstroke-nya di sini, misalnya di sini, terus di sini juga kan downstroke gini, sama kan, benar, cuma agak ribet. Nah, gitu. Kok reconnecting terus ya? Iya, tadi agak putus-putus ya. Halo? Ini masih putus-putus kak. Nah, sekarang udah enggak. Tadi sempat keputus. Aku matiin wifi aja lah. Iya, iya. Atau bisa gini ya, pakai pakai pensil biasa, terus kita tebelin di bagian yang downstroke, jadi turunnya kita tebelin terus naiknya tipis. Itu bisa, aku kasih contoh di bagian yang tidak bergaris. Misal A, ini tipis dulu, naiknya tipis, turunnya kita tebelin ini. Nah, nggak kelihatan ya, gini, kurang kelihatan nggak? Ke sini B, naik tipis, turunnya tebel, naik lagi tipis, turun tebel. Ini. Nah, aku lebih suka pakai yang kayak gini, karena kalau salah bisa dihapus. Masya Allah. Mantap, mantap. Terus kita coba tulis ya, kata apa kami ini, kita coba nulis apa. Mungkin karena kita ntar mau bikin jurnal syukur, berarti gratitude journal boleh. Iya boleh. Sekarang aku bisa nyontek gimana cara tulisnya. Masya Allah. Oke, Coba. gratitude nggak tahu bacanya. Emang adalah huruf G, oval. Nah, oval dulu, terus habis itu pakai descendant. Hmm. Nah, ini G ya, satu, kita sambung sama huruf R. R bisa ini. Nah, ini langsung aja disambung sana. Wah, Ada kucing aku kamar. Terus lanjut, jadi ini sambungannya, kita nulisnya tuh jangan langsung sambung semuanya, tapi kita putus-putus aja biar dia nanti sambungannya tuh kelihatan lami gitu. Ini kan kita putus di sini ya, terus kita sambung dengan huruf A. Nah, A ini, terus habis itu huruf T. Jadi beda sama nulis apa tegak bersambung. Kalau tegak bersambung kan ini ya, semuanya disambung. I, nanti aja ininya. Terus U, oval, gini aja. Terus huruf E.
gratitude. Wah, Jelas nggak? cakep. Warnanya kurang terang ya, pastel. Ungu mungkin. Atau itu Jurnal. apa? Apa nih? Sekarang jurnal. J. Nggak pakai yang tadi. Jurnal. Bisa gini aja J-nya. Terus O. Putus lagi, diputus saja. Kalau misalnya memang susah nyambung langsung. Ini terus huruf A. Kalau misalnya mau modif sedikit ya, kita kasih L-nya begini. Wah, Ini juga bisa sih, tadi T-nya tuh disambung jadi ada aja. ekornya ya. Jadi juga nggak boleh ya. Gratitude jurnal. Wow. Bagus. Nih. Sebenarnya ada banyak sih stylenya. Ini yang basic. Yang basicnya dari depan sampai belakang ini semuanya rata di atas garis gini. Yang harusnya di atas, yang harusnya di bawah. Ada juga yang bouncy. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Jurnal aja deh. Jurnal. Aku tulis ini ya. Jadi aku nggak terlalu bisa sih. Aku ngasih tahu ininya aja. Nah, jadi ada yang stylenya tuh begini. Tuh, jadi ada yang apa ya? Ada yang di atas terus tiba-tiba turun, terus naik, turun, itu namanya bouncy. Ada lagi yang lain tuh expand, kayak dilebar-lebarin gitu. Tapi aku belum bisa. Aku kasih gambarannya aja. Kayak gini. Jadi ini lebih lebar tulisannya. Ada yang stylenya seperti ini. Jadi banyak macam-macamnya, nanti bisa search sendiri. Beda. Ini yang expand, ini yang biasa, terus ini yang bouncy. Tahu kan bedanya ya? Jelas. Aku suka yang ini. Iya, lucu. Lebih apa ya? Enak aja gitu, buatnya lebih bebas. Ya, Wah, Kak, boleh nanya nggak, Kak? aku kembalikan ke kami. Wih, duh, aku bisa nggak bikinnya begitu ya? Cantik Apa? banget. Tulisin dong. Kami suka ngejut. Ih, beneran aku belum bisa yang itu hand lettering itu. Wah, Masya Allah. Tapi kayaknya belajarnya cepet deh kalau kamu. Aja. Cepet cepet stres. Aku tuh dulu belajar ya, sempet ngeprint apa ini nih. Jadi ada ini lettering practice gitu, ada worksheet ya. Oh, Tapi aku nggak sabar banget. Jadi ada ininya, ada contoh di sini, terus kita lanjutin. Nggak sabar ya, jelek banget. Terus akhirnya aku alin
Aku nulis suka-suka. Ini cuman Wah, hari pertama aja. Terus selanjutnya aku nggak pernah lagi kayak gini. wah Ini udah mantap, mantap. aku tulis lagi sampai akhir. Oh iya, ini ada Jadi uppercase, kita latihan terus ya. Mm-mm. kapital, dan aku juga belum bisa kapital. Masih suka-suka banget. Kak, Dan Oh iya, oh iya, iya iya. iya iya, Ada yang, ada yang ada yang ada yang ngomong. ngomong. Wida. Wida. Iya, maaf Kak, kenapa tadi Wida? mic aku error, boleh Iya, nggak boleh apa-apa. nanya nggak Kak? Atau ntar Iya, dulu? boleh, Iya, boleh, boleh. boleh. Kak, maaf, Sorry, tadi sorry. boleh Silakan. request nggak Kak? Tolong ulangin huruf Q. Soalnya tadi pas huruf Q kayak sinyalnya kurang baik, jadinya tadi kurang lihat prosesnya. Saya kalau yang Q kayaknya agak susah. Ya Aku boleh agak Sip. tolong diulain Wih. soalnya yang huruf Q kalau yang aku lihat. kenapa Kak? Makasih Kak sebelumnya. Iya, Iya, makasih Kak makasih Wida. Kak. Kenapa Padahal Kak? yang bikin Kak Aziza. Q, Q apa tuh? Q, Yuk, huruf Q, Q. ya. Katanya tadi, minta diulang. Aku harusnya pakai yang lebih besar. Iya ya, huruf Q itu ini kayak A tapi ke bawah gitu nggak ya? Huruf Q ya. Q. Dulu. Ini oval ya, oval. Ini yang ini. Terus habis itu descendant. Gini. Bukan descendant. Lurus saja. Terus naik begini. Ini buat nyambungnya. Q, R, S, dan selanjutnya ini. Ulangi lagi ya. Ini. Ya. Ya. Tes, halo? Halo? Iya ya. Putus Tadi ya tadi. agak, iya tadi agak tersendat-sendat. Tapi kelihatan jelas ya lumayan. Bukan sinyal aku. Bentar aku mau matiin wifi aja. Kak Wida gimana? Eh, sambil sambil nyoba nih kayaknya. Wah, Masya Allah. Iya Kak, tapi yang Q masih butuh latihan. Iya ya, heeh. Aku juga nih kayak apa kaku di bagian yang bawahnya. Iya. Kak boleh nanya lagi nggak Kak? Oke. Oh iya iya, tentu saja. Silakan silakan. Eh sebenarnya aku nggak tahu sih, saya kayaknya kalau brush pen tuh lebih susah stabilnya ya Kak sebenarnya. Kalau pulpen kan lebih kayak, maksudnya kalau pulpen sama pensil kan tinggal ngarisin di bagian yang tebal kan. Kalau brush pen kan Mm-mm. dia kayak lebih meliuk-liuk gitu kan Kak. Atau aku salah paham ya? Nah, menurut Kakak Hmm. ada sarannya gitu nggak Kak? Biar kalau pakai Hmm. brush pen nanti bisa lebih baik. Ya, gimana Kak Iza? Katanya kalau pakai brush pen, aku juga kadang suka ini sih masih masih nerawang-nerawang. Pakai brush pen gimana supaya bisa stabil? Biar kalau pakai pulpen itu bisa kita tahu mana yang bagian ditebalkan gitu. Kalau brush pen agak sulit ya. Apa atau ada cara untuk bisa menstabilkannya itu? Apa ya? Jadi Lagi. kita tahu aja, harus tahu step-stepnya aja. Jadi misalkan, jadi pokoknya Oh, ketika kurang huruf ini. itu turun ya, ketika huruf itu turun itu kan dia tebel. Jadi ini naik, kita kan mulai dari sini. Oh ini tipis. Oh jadi turun itu tebel ya. Turun itu tebel. Terus ini naik lagi, tipis lagi. Terus ini turun tebel. Jadi kita setidaknya tahu mana yang harus ditebelin, mana yang harus dituin. Terus ini ya apa? Mungkin cara megangnya ya. Sebenarnya cara megangnya itu apa ya? Ini tuh pertanyaannya tadi pakai pulpen gitu biar tahu yang mana yang ditebelin, yang mana yang bisa Eh, di- Perbandingannya gitu. Kalau pakai pulpen kan bisa tahu mana yang ditebelin, lebih stabil gitu kalau pakai pulpen. Tapi kalau pakai brush pen eh, agak susah tuh untuk ininya, nulisnya.
ya Cara megang ya? Atau oh, tuh? megang sama posisinya tuh harus Hmm. ya PW kalian gimana seenak-enaknya. Kalau misalnya enaknya tegap ya tegap, kalau misalnya ini harus lurus ya lurus, kalau misalnya kalian nyamannya miring ya miring. Terus ini megangnya aku ya, kalau aku biar nggak cepet, kan kalau misalnya brush pen kan rawan banget ya, ini kalau misalnya ujungnya udah nggak nggak lancip begitu nggak enak banget dipakai, jadi susah buat eh, upstroke itu susah, jadi nggak bisa tipis gitu, ada beberapa. Mm-mm. Nah jadi kita sekalian jaga ininya, jaga ujungnya. Aku biasanya miring gini posisinya, nggak kayak nulis biasa, brush pennya dimiringin gini. Nah kalau saya pakai pulpen kan enak ya, suka-suka. Oh, aku lebih lebih tegak kalau misalnya pakai pulpen mah. Tapi kalau saya pakai brush pen lebih dimiringin aja gini, biar kelihatan tebel tipis itu, biar bisa beda, bisa dibedain. Ya tuh kepotong ya di coret-coret jadinya. Ininya aja posisinya lebih dimiringin gitu. Nah, bedanya dari sini. Kalau aku sih nyamannya kalian aja. Terus ya banyak-banyak berlatih biar tangannya itu terbiasa. Sebenarnya nggak harus banyak berlatih ini. Yang penting kita latihan huruf terus tahu dasarnya. Setidaknya tahu ini ya. Turun tebel, naik tipis itu aja sebenarnya. Terus nanti kita biasakan di huruf-huruf, biasakan nulis gitu. Nanti lama-lama tangan kita tuh akan terbiasa sendiri. Terus sering-sering lihat apa referensi gitu. Di IG kan banyak contoh-contoh lettering gitu. Saya suka pengen kayak gitu, terus itu ditiru awalnya, terus habis itu kita bikin style kita sendiri. Kalau misalnya lumayan bisa, sudah jelas sudah. Jelas Masya Kak, makasih Allah. banyak. Makasih dah. Wih. Iya ya, kayaknya nih brush pen aku juga apa meleot ya ujungnya. Lagi kak Kurang kurang dijaga. Masya Allah. yang kayak gitu. Iya, iya, ya. Oke, teman-teman, ada eh, mumpung masih kita ngomongin hand lettering, ada yang mau nanya atau apa namanya? Aku soal padahal yang jawab Kak Iza. Ada yang nanya lagi Eh, kak? Kok Kalau belum liatin mungkin di ini. langsung aja deh kak jurnalnya. Oke, siap. Yuk kita apa namanya? Tilik lebih lanjut gimana kita bisa mengaplikasikan hand letteringnya Kak Iza. Wih, mantap. Ke jurnal kita. Makasih Kak Iza. Masya Allah. Cantik banget tulisannya. Maaf ya kalau banyak kekurangan. Enggak, itu cakep banget. Pengen ditulisan ah nanti. Ya Oke, sip, sip. aku langsung jurnal ya Aku ini ya. share screen aja ya. Aku off cam. Apa? Oke, coba ya. Kelihatankah Bagus slide-nya? kak. Aman Kak. Bagus. Oke, aman. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari Kak Iza kita udah belajar hand lettering, gimana kita bisa mempercantik juga ya tulisan kita. Ntar insya Allah kalau kita bikin catatan kajian atau kita bikin jurnal-jurnal itu bisa lebih memotivasi kita karena bawaannya jadi seneng gitu menulis, seneng mendekor-dekor gitu. Oke, kita bakal praktek nanti. Ini basicnya aja untuk memulai membuat jurnal dan kita fokusnya ke jurnal syukur dulu. Insya Allah ini bisa jadi wasilah kita
menikmati ini ya, nikmatnya Allah, insya Allah. Nah, ada persiapan-persiapan journaling yang kita harus set ke diri kita sendiri. Sebenarnya kalau mikir, aduh nanti pakai stiker gini ya, beli ini, beli itu, terus bukunya harus kayak gini, kayak gitu. Itu kan sebenarnya teknis aja. Dengan apapun yang kita punya, kita bisa kok ngejurnal. Atau dengan simple banget kita bisa ngejurnal. Yang lebih penting adalah sebenarnya konsistensi, karena inti dari journaling itu adalah mendokumentasi hidup kita. Ibaratnya nanti kalau ditanyakan di padang mahsyar kan apa namanya? Jadi dikasih lihat ya, ini setiap hari kayak gini kayak gini kayak gini. Kita nggak shock gitu, nggak kaget. Loh, kok aku ngakuin ini, ngakuin itu loh tuh ternyata gitu. Tapi kita udah tahu preview duluan karena kita udah nulisin diary dalam bentuk journaling. Kita udah nulisin secara apa ya? Jadi kita sadar gitu, oh aktivitas aku setiap hari kayak gini, oh ini yang aku syukuri hari ini gitu. Jadi harapannya itu bisa bisa terefleksi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, persiapannya pertama kebanyakan adalah dari segi waktu, time di sini. How do I make time to write? Jadi bagaimana aku memberikan waktu. Jadi bukan aku nggak punya waktu, aduh kerja, aduh kuliah, aduh gini. Enggak. Sebenarnya kita itu punya banyak waktu. Kalau kita mau meluangkan. Kalau kita mau ngeset. Jadi kira-kira cari aja slot waktu. Tapi yang setiap hari kita insya Allah kosong di situ. Misalnya pagi nih sebelum uh, berangkat kuliah sebelum kerja, terus misalnya ba'da subuh misalnya, ya 10 atau 15 menit nggak apa-apa sampai 30 menit atau sejam, atau dilanjutin nanti ba'da maghrib setelah tilawah, boleh. Jadi bagaimana kita membuat waktu kita sendiri, meluangkan waktu kita sendiri. Nah, terus ada place, itu tempatnya. Jadi karena journaling ini mau kita buat sebagai suatu yang serius gitu, yang kita benar-benar sungguh-sungguh kita mau lakukan, apa namanya, kita set tempatnya mau di mana ya, aku mau ngelakuinnya di mana, oh di meja belajar deh, oh di ruang tamu, oh di teras, di balkon, yang spesifik. Jadi setiap ke tempat itu kita tuh udah bawaannya, vibe-nya tuh mau ngejurnal. Oke ya, sorry, halo? Sampai sini Aman Kak, aman Kak. clear? Aman? Oke, oke, sip. Selanjutnya tuh ada duration ya. Berapa lama, how much should I write? Jadi berapa lama aku mau menulis, berapa lama aku mau ngejurnal. 10 sampai 15 menit boleh, 30 menit boleh. Kalau bisa sih kayak ada minimal. Ibaratnya kalau lagi kan nggak mungkin kita excited tiap hari gitu kan, ada kalanya bad mood, PMS gitu. Jadi kayak aduh males banget nih nulis gitu kan. Ya udahlah, yang penting 5 menit itu terkelarkan ibaratnya hari itu, nggak apa-apa, besoknya lebih lama nggak apa-apa. Yang penting kita udah set ke diri kita sendiri minimal 10 menit, minimal 5 menit, atau minimal 1 halaman. Nah, bisa kayak gitu durasinya. Dan periodenya, for how long am I going to write? Jadi mau berapa lama kita bikin supaya apa? Kita juga berasa ada pencapaian. Jadi nggak hanya sekadar ya aku bakal ngelakuin ini tiap hari, tapi tiap harinya nggak jelas sampai kapan ya, mau dilakukan sebulan, seminggu, nggak apa-apa. Itu bukan artinya juga nanti setelah seminggu nggak lanjut lagi dong, bukan gitu. Tapi setidaknya itu membuat kita punya sense of achievement. Oh, aku udah komplit nih 1 minggu, alhamdulillah. Kita jadi termotivasi lagi untuk ngelanjutin. Wah, bulan ini aku udah selesai nih, bolong-bolongnya ya cuma sehari 2 hari. Tapi kan 28 hari aku full gitu. Itu bikin kita lebih termotivasi. Jadi persiapannya lebih banyak tuh ke diri kita sendiri untuk untuk bisa komitmen dan konsisten menjurnal. Oke, di sini langsung ke bagian apa aja yang nanti kita tulis di jurnal kita. Biasanya ada cover, terserah buku seperti apa aja, buku notes biasa juga boleh, buku catatan atau kertas kosong HVS terus kita gabung-gabung boleh. Yang penting kayak ada covernya gitu. kita tulis journal title-nya, judul jurnalnya, nama kita sendiri,
dengan start date. Nah, ini penting sebenarnya, kapan kita memulai jurnal ini yang kita buat. Misalnya mulai hari ini, mulai besok, kita taruh tanggal berapanya. Nah, setelah itu di halaman kedua kalau bisa kita buat komitmen, bentuk dari komitmennya. Jadi setiap kita buka, kita akan baca lagi, oh iya ya, aku punya komitmen ini. Kayak yang tadi, saya akan melakukan aktivitas jurnal ini selama 1 bulan. Di bulan Oktober selama 30 hari. Kapan? Pagi jam 6 atau ba'da subuh atau setelah maghrib. Selama berapa lama? 10, 15, 30 menit. Di mana? Di meja belajar, di teras, di mana? Itu dituliskan supaya kita sadar penuh gitu. Oh, kita punya komitmen gitu. Oke. Nah, di sini apa namanya? Ini cuma rangkaian aja. Jadi misalnya kita ada rencana sih untuk kayak bikin 1 bulan bareng-bareng kita ngejurnal dan setiap hari bakal dikasih kayak trigger-trigger apa yang kita syukuri bisa kita syukuri hari ini, apa yang kita bisa syukuri keesokan harinya, lusanya. Um, dan secara konsisten, insya Allah kita coba untuk 1 bulan. Nah, 1 bulan itu terbagi atas 4 minggu gitu kan. Nah, di tiap minggunya ini ada kayak nanti aku tunjukin juga ya, weekly gratitude itu jadi 1 mingguan itu bisa kayak kita lihat overview-nya, preview apa sih, semua hal, oh apa aja sih yang emang yang kusyukuri gitu. Ini misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini cuma halaman kayak halaman apa ya, halaman depannya gitu lah. Sebelum kita benar-benar masuk ke dalam hariannya. Jadi ini 1 minggunya. Nah, dari 1 minggu ini sebenarnya ada beberapa trigger nih. Misalnya, what is going right in your life now? Misalnya, apa yang terjadi di hidup kita tuh yang lurus ya, yang sesuai dengan plan kita, sesuai dengan keinginan kita, atau yang baik, yang tidak terduga tapi wah gembira, menggembirakan. Jadi ini kayak cuma apa namanya? Satu di setiap minggunya gitu kayak kita ada hal yang lebih spesial gitu. Trigger-triggernya ini atau misalnya where is your favorite place? Di mana tempat favorit kita atau objek wisata yang pernah kita kunjungi yang berkesan banget dan kenapa itu spesial kita ceritain gitu kita ngomong apa namanya ngomong ya kita tulis gitu kita tulis di bukunya. Terus misalnya ada look at yourself, what do you see that you're grateful for? Lihat ke diri kita sendiri, apa yang kamu syukuri dari dirimu sendiri. Oh, alhamdulillah aku bisa menggambar dan menggambar ini, begini. Itu bentuk juga apa namanya ya, menghargai diri sendiri. Love yourself yang orang-orang bilang itu, ya sebenarnya itu kita mensyukuri apa yang Allah sudah berikan kepada kita dan kita harus menyadari banget tuh. Terus make a list of blessings. Ini nanti trigger-trigger mingguan yang bisa kita share ke teman-teman supaya kita lebih aware terhadap apa aja yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Nah, misalnya contohnya kayak gini nih, misalnya kalau weekly gratitude-nya tadi ya, nikmat apa yang kita dapatkan atau ada kejadian apa, event apa, atau misalnya orang gitu ya, apa namanya, aku bersyukur banget misalnya mendapatkan teman hijrah di XK Dreamers gitu, diceritain gitu. Dan kalau bisa get creative. Tadi ya, get creative nggak harus dengan stiker-stiker lucu ya, itu tambahan aja kalau ada boleh, kalau mau nyari juga boleh. Cuma bisa juga misalnya apa ya? Oh, aku kemarin datang ke museum ini. Terus kita tempelin tuh tiketnya di situ tiket museumnya. Itu Masya Allah banget nanti kapan-kapan, di tahun kapan gitu ya, kita lihat lagi, ih ada tiketnya. Jadi kayak bentuk fisik itu justru lebih momentum lagi tuh buat kita bisa menambahkan nilai ke jurnal kita. Jadi kreatif aja, mau digambar, mau ditempelin-tempelin apa, itu private dan personal buat diri kita sendiri kok. Oke, then kita coba praktek. Bentar ya.
Walah, gimana nih caranya? Stop sharing screen. Sampai sini aman. Aman, Kak. Bagaimana sih? Oh ini nih share screen. Aduh, katrok kali ku ini. Kok sharing screen lagi? Aku mau share kamera loh. Waduh, mohon maaf ya. Gaptek ya beginilah. Oh ini pencetatan kamera. Semoga terlihat ya. Kelihatan nggak? Jelas. Oke, jelas ya. Aku mau kasih lihat dulu toolkit. Ini mah untuk apa? Untuk inputan aja. Inputan lagi. Apa aja yang aku pakai buat journaling. Sebenarnya sih nih, nah, oh iya, jangan gini lah ya, pusing yang liatnya ya. Satu-satu aja. Biasa pamer dulu di awal gitu. Astagfirullahaladzim. Ini brush pen. Saya mah ini ya, apa kalau nanya merek, aku mah apa yang ada di pasaran aja, Joico ya. Kayaknya yang punya Kaiza tuh bagus tuh, Masya Allah. Aku juga Joico tahu tadi. Oh, Joico juga? Oh gitu. Wah, lucu. Oh, berarti nih pure skill ini emang ya. Skill aku yang kurang. Aduh. Nah, ini brush pennya biasanya satu set tuh ada 12 ya, 12 warna. Iya, Insya Allah ini awet kok. Kalau kan kita nggak terlalu nulis yang banyak. Sebenarnya kalau pas nulisin biasa itu pakai pulpen aja gitu kan, pakai pulpen biasa. Itu kan buat judul-judulnya, buat tulisan yang lucu-lucunya. Jadi menurut aku sih awet ini. Habis itu aku suka pakai pensil warna juga untuk kayak shading aja. Apa namanya ini? Ya ampun, yang murah gitu. Malunya aku. Jadi kecil gitu. Oh ini Joico juga nih. Waduh. Tolong ya endorse ya. Nah kalau butuh yang lebih tebal nih ada ini sebenarnya buat whiteboard tapi aku pakai buat ini. Kalau misalnya buat buku hitam gitu, nah ini spidol yang berwarna emas atau enggak putih. Nih ini putih. Terus ya ini deh gitu pulpen hitamnya. Basically untuk alat tulis menulis itu. Dan ya misalnya apa nih tip X gitu kalau salah terus ada kapur-kapuran. Nah, terus stiker-stiker itu ya paling kayak post-it gitu nih. Ini post-it. Nih ya. Aduh, kok lucu sih aku merasanya lucu. Post-it. Nah, ini kalau stickers gitu kan kalau mau ditempel-tempel nanti di jurnalnya stickers. Stiker apa sih? Post-it, lebih banyak ke post-it ya aku mah. Nih. Ini Doraemon. Ya ampun nih kalau Love ini sebenarnya kayak to do list sih tapi Love ya. Terus ini biasanya ada yang kayak satu set juga. Misalnya ini kan kayak agak vintage gitu kan. Jadi dia satu set kita bisa taruh dalam satu tema. Kami mau tanya dong. Iya silakan sambilan aja. Kami tiap bulan biasanya suka ngebudgetin berapa buat beli Ya itu. ampun. Aduh, aku mah kalau manajemen keuangan 0 besar nih kayaknya. Maafin, aku otak sulit mulu. Nggak apa-apa, gimana ya? Kalau menurut aku sih sebenarnya karena ini emang apa ya? Aku lebih menekankan sebenarnya ke konsistensi tadi, komitmen. Maksudnya percuma juga sih punya banyak kayak begini kagak dipakai juga kan? Jurnalnya juga nggak ngejurnal, bolong-bolong gitu kayak aku nih. Tapi kalau misalnya bisa dari ini aja, misalnya satu ini biasanya 8.000 atau 10.000 lah paling mahal, 10.000 atau kalau yang di scoop itu lebih mahalan gitu, 15 ribuan atau 20.000 gitu buat satu ini. Cuma kalau yang di stationer gitu 10.000 lah, 8.000, 10.000. Bahkan ada juga yang 5.000, 6.000-an doang yang kayak gini gitu. Nah itu kan
ya ibaratnya kalau misalnya satu ini 10.000, sesuai kebutuhan kita aja. Misalnya, oh aku mau bulan ini beli 5 stiker gitu kan, beli 5 post-it gitu ya, 50.000 bulan ini, bulan depan nambah lagi, bulan depan nambah lagi. Ya lama-lama sebenarnya jadi banyak juga gitu. Cuma kita kayak meluangkan ibaratnya ya udahlah bulan ini aku nggak makan sushi teh gitu, aku beliin ini gitu. Gitu atau aku nggak jajan cilok gitu ya, aku beliin ini. Jadi sebenarnya bisa bebas bebas aja teman-teman. Jadi nggak merasa berat karena kita sebenarnya punya expense yang kita tuker gitu dengan membeli hal-hal kayak gini gitu. Karena aku kadang-kadang belinya sih kayak bulk bulk apa ya? Sekali beli langsung banyak, tapi habis itu nggak beli lagi gitu. Sekali belanja misalnya 100.000 atau berapa gitu, terus tapi udah lama 3 bulan 6 bulan nggak beli lagi. Sebenarnya kalau mau budgetin per bulan jadinya ya paling sebulan 50.000 atau bahkan ini kayak ada yang udah dari tahun kapan ini, dari 2 tahun lalu nggak habis-habis. 2 tahun apa 3 tahun lalu ini pas di Jepang ini tuh aku beli udah 3 tahun lalu, nggak habis-habis juga karena kadang-kadang kan kita sekarang suka yang ini, nanti suka yang lain, nanti suka yang lain, beda-beda gitu. Teshe, aduh kalau Teshe mah mau budgetin 5 juta 10 juta juga gampang Amin. ya. Amin. Amin, aminin aja, amin. 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 Insya Allah. Nah kalau Biasanya ini suka beli, bentar. kenapa Biasanya, ini mah aku nanya lagi aja ya. Soalnya ini aku Mm-mm. curious banget. Kan aku pernah nonton nih di YouTube, biasa lah Mm-mm. ya, yang lagi viral kemarin. Apa ya? Nah, itu tuh bilangnya itu kan suka perintilan kayak gitu ya, suka yang lucu-lucu Mm-mm. kayak gini lah ya. Iya. Nah, terus Mm-mm. mintanya tuh, aku tuh suka banget sama journaling, bla 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 segala macam. Tapi aku tuh gak suka kalau di Indonesia tuh susah, dan aku mah sukanya di luar negeri katanya gitu. Bentar ya, Mm-mm. biasa kalau anak jalanan biasa suaranya suka ada. Nah, gitu. Terus katanya Indonesia itu susah buat nyarinya. Nah, kalau Kak Mimi biasanya suka beli di mana tuh? Di Indonesia Aku banyak kan, gak perlu di justru luar di negeri. Iya, justru di toko-toko buku biasa justru aku kayak di Gramet juga gitu kan. Ini sebenarnya gini, iya di luar itu karena mereka aware terhadap journaling dan karena journaling juga udah terbukti sebagai sarana self healing juga banyak ya. Ya ibaratnya orang Indonesia kan lebih banyak mah bahagia apa adanya. Kalau orang sana kan lebih stres gitu. Jadi lebih butuh banyak hal-hal yang kayak gini gitu. Ya bukan artinya kita stres juga sih, tapi mereka lebih serius juga. Jadi banyak yang memproduksi yang lucu-lucu, vintage, dekorasi kecil-kecil, perintilan-perintilan kecil tadi. Lebih banyak pilihannya juga gitu. Banyak yang bikin. Tapi kalau di Indonesia nih kayaknya praktisi journaling kayak masih agak sedikit sih, menurut aku masih tergolong sedikit banget. Jadi beberapa orang tuh sengaja memang mesen dari luar banyak gitu, terus nanti baru disalurkan ke sini atau dijual lagi reseller atau apa. Jadi eh, itu kan sebenarnya opsional aja, boleh-boleh aja. Kalaupun memang mau dari luar, mau kita bikin sendiri atau mau kan ada juga tuh yang kayak kertas koran gitu kan, ditempel-tempel kertas korannya, dibikin kolase. Ya koran kita punya gitu, ada juga. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya kita kreatif, apa aja yang ada di kita sendiri gitu. Misalnya ini aja aku kayak stiker dari bekas buku apa tuh waktu itu Ramadan jurnal gitu, belum aku pakai. Nah, terus hal-hal kayak ini buku bekas gitu. Terus aku potong-potong yang bagian lucu, ada gambar lucu-lucunya gitu, aku potong bagian ininya. Ya apa? Nggak usah khawatir kalau masalah perintilan-perintilan yang lucu. Ini sekedar pita-pita kayak gini aja kan 1.000-an, 2.000-an gocengan gitu kalau di sini mah biasa, di toko-toko biasa. Ini juga tali biasa gitu. uh, uh, lebih ke kita gimana mengkreatifkannya. Kalau ada budget boleh aja
nyari yang dari luar itu kan udah print gitu kan, udah stiker print, jadi memudahkan kita dan bikin cepet juga bikin jurnalnya gitu. Menurut aku sih gitu sih, bebas aja kalau mau. Kalau aku ngambil di toko biasa, toko biasa samping rumah, ada kayak toko buku, toko kertas gitu. Termasuk yang sticky note tadi. Oke, berarti cintai produk Indonesia ya? Cintai produk Indonesia, ya. Atau malah kita yang bikin sendiri. Wih, cakep. Jangan Lebih ngadi-ngadi cakep Anda, kayaknya. nanti di-spill Anda ya. Amin, amin Oke, aja we. amin, Allahumma amin amin, ya Allah. amin. Allahumma amin. Vagabond Ah, punya khusus journaling gitu ya. Nanti dijual, amin. tapi nggak Waduh, gratis. Udah. iya, iya. Nah, aku juga mau share nih, aku suka banget ini nih kayak cat air. Ini murah dan nggak habis-habis karena dia pakainya dikit banget gitu. Jadi nanti airnya ditaruh di sini, terus kita pakai kuasnya, bisa buat background gitu, shading warna-warna. Ini juga cuma bekas apa ya, kayak bekas bunga-bungaan, tali-talian, ini jahit, coba segala ini kayak gini-ginian. Perintilan-perintilan kecil itu bisa aja kita ambilin juga kayak post-it atau dari bekas buku gitu. Apalagi nih ya, kerang-kerangan itu sebenarnya kerang-kerangan bisa kita pakai juga tuh. Gimana sih kerang aku nih, kerang gitu terbuat kayak covernya atau apa. Oke, kita coba aja ya langsung ke jurnalnya. Nah, aku kasih lihat dulu ini yang udah jadi. Aduh, malu ini mah masih ini banget. Ini tadi yang cover ya, cover bisa tulisannya Gratitude Journal. Kalau aku bikin namanya Sankyu Journal, itu sama juga artinya jurnal syukur. Nah, tadi ada nama, bisa teman-teman mau tulis pakai nama bahasa Korea, tulisan apa boleh. Nama, terus tanggal mulainya kapan, judulnya. Nah, ini komitmennya tadi, yang komitmen ya. Mau dilakukan, kalau aku nih 10-15 menit setiap hari atau malam, ngelakuinnya di mana selama Juli full. Ini waktu Juli nih. Terus ini bisa ditambah-tambahin, misalnya indikatornya apa, terus tujuannya apa. Tujuannya adalah aku pengen lebih mensyukuri nikmat Allah. Bisa tuh kata-kata kayak gitu, istiqomah atau membuat kebiasaan bersyukur. Boleh itu tujuannya. Yang penting ini komitmen tadi itu. Komitmennya kita set time, place, duration, sama periodnya. Nah, baru weekly gratitude yang tadi. Weekly itu kan berarti setiap minggu ada kayak ada kayak bisa bikin 1 halaman atau 2 halaman ya. Kayak trigger-trigger mingguan gitu. Biar kita tuh lebih seru. Misalnya setiap hari Minggu, wah ada trigger mingguan nih. Mingguan apa ya? Misalnya kayak gini, apa sih yang terjadi di hari-hari di hidup kita yang kita syukuri atau yang berjalan sesuai rencana. Terus aku ceritain, oh alhamdulillah ya kayak gini bla 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 bla. Aku ceritain, ini pendek aja saya aku. Terus baru ini yang kayak recap tadi, preview, overview-nya seminggu. Ini belum aku masukin ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau yang di hari Rabu ini nih makanan yang makanan favorit. Terus ini orang-orang yang orang-orang favorit gitu. Nah, baru mulai masuk ke dalam jurnalnya. Di sini di hari pertama, misalnya kira-kira sebenarnya sih terserah mau bikin 1 halaman, 2 halaman, atau mau lanjut di sini gitu setengah, terus lanjut. Itu bebas aja, supaya kita nggak terlalu, misalnya ada hari-hari yang kita males, itu nggak kosong. Misalnya kita kayak merasa pengen 2 halaman deh, tapi agak ribet ya, 1 halaman aja nggak apa-apa. Atau mau 2 halaman, besoknya 1 halaman doang nih, kayak gini kan. Ini aku 1 halaman doang, besoknya 1 halaman doang, padahal yang ini 2 halaman gitu. Itu nggak apa-apa, bebas kreasi kita sendiri aja. Nanti kita bakal ada trigger
tiap harinya, misalnya hari ini yuk kita syukuri makanan-makanan favorit apa aja makanan kita yang kita sukai, atau makanan dan minuman, buah juga termasuk. Misalnya aku naruh salak, terus aku suka cappuccino cincau, terus lalu ini bikin kita tuh apa ya, lebih aware gitu. Sebenarnya simple-simple, hal-hal simple yang di dalam kehidupan kita, tapi ternyata kita nggak terlalu sadar gitu. Terus ini orang-orang yang favorit kita gitu kan. Terus talenta atau skill yang kita punya, nanti ada trigger-trigger lain juga, memori-memori yang kita suka, terus ada momen-momen refleksi atau ada hal-hal lain. Jadi banyak, nanti setiap hari selama 1 bulan itu ada trigger-triggernya. Dan di mingguan bikin lagi yang kayak gini nih. Di minggu kedua bikin lagi yang kayak gini, tapi nanti misalnya my favorite apa gitu, my favorite insights atau kajian favorit saya misalnya gitu, itu untuk 1 mingguan. Nanti ada preview lagi kayak gini, jadi kita bisa tahu, wah di bulan ini di minggu pertama aku mensyukuri apa aja, dan itu kalau ada triggernya lebih mudah gitu. Oke, ini bisa teman-teman siapin, ada buku kosong, atau kalau misalnya belum ada nggak apa-apa, di kertas kosong dulu kita coba drafting gitu ya, atau bikin dari awal. Kalau boleh Ini nanya, mah harusnya. Oh iya ya, silakan. tadi yang pakai trigger tuh maksudnya berarti kakak lakuin tiap hari kah atau gimana? Iya, tiap hari. Ya, ini Kalau kan tadi ada. Hah? Ini ada day one, hari pertama. Hari pertama judulnya adalah makanan favorit. Gitu. Nanti teman-teman, misalnya kita mulai besok nih. Yuk kita mulai besok sebagai hari pertama. Tanggal berapa tuh? Tanggal 4 ya? 4 Oktober. Taruh aja sini 4, 10 gitu misalnya. Atau 4 Oktober boleh. Atau formatnya kayak gimana terserah teman-teman. Nanti aku kasih nih, untuk hari pertama yuk kita bikin untuk makanan favorit. Nah, teman-teman taruh di jurnal teman-teman sendiri. Makanan favoritnya apa? Taruh dalam bentuk tulisan nggak masalah, nggak usah digambar-gambar nggak masalah. Atau mau taruh apa? Foto, mau taruh apa, dekor-dekor apa? Boleh aja. Nanti besoknya dikasih lagi triggernya. Ayo hari kedua kita mensyukuri orang-orang terdekat kita yuk. Siapa aja tuh? Mama, adik, teman hijrah, sahabat. Boleh tuh ditulis namanya juga nggak apa-apa. Anggap aja buku ini untuk kita sendiri dulu. Privat kita sendiri. Nggak perlu di-share, nggak apa-apa. Mau share juga boleh. Terus misalnya hari ketiganya nanti kita share lagi, maksudnya kita bareng-bareng lagi. Ayo trigger hari ketiga tuh tentang ini ya. Nanti trigger hari keempat tentang ini, semua 1 bulan, insya Allah kalau bisa memungkinkan gitu. Atau mau coba seminggu dulu juga nggak masalah. Gitu, Kak Wida gimana? Jelas kah? Siap. Kebayang. Iya ya. So tadi di kamera agak ngeblur kan, makanya tadi agak bingung. Oh, iya, maaf. Oke, sekarang gimana? Jelas? Gitu, udah lumayan. Udah lumayan Kak, mendingan. Oke, kita coba ya bareng-bareng. Misalnya teman-teman punya buku, kertas, atau langsung buku kosongnya yang mau diisi untuk jurnal syukurnya. Nah, loh, aku harus nulis ini nih. Kayak Iza. Ya Allah, Iza tolong bantu aku. Intinya sih begitu ya. Aduh, nanti saya ketahuan nih. Tidak terlalu memperhatikan tadi. Nah kan. Aduh, aku jadi insecure. Ya, ibaratnya gitu. Nanti kita tulis di sini judulnya. Misalnya gratitude journal. Teman-teman bisa mempraktekkan yang tadi Kak Iza sudah jelaskan. Jangan ikuti saya.
karena ini menyesatkan nih saya nih. Ya Allah, mana naiknya, mana turunnya ini? Tolong. Gitu ya. Kalau ini sendiri berasa fun-fun aja. Kalau on cam nih rada-rada ya. Demam panggung ceritanya. Untung mah nggak typo. Oh iya lupa. Mau pakai gini-ginian nggak ya? Nanti cara pakainya gitu. Harusnya sih teman-teman. Dah tahu. Airin dikit. Airin. Kak Mimi kalau sambil curhat boleh gak sih? Boleh, silahkan. Mau curhat apa? Teman-teman kalau mau curhat langsung di on mic aja ya. Kak Mimi, aku lagi galau gitu. Wis, Terus Masya nanya, Allah. kita langsung sok-sokan ya, sok ngartis. So teman-teman kalau mau ada yang curhat atau Atau ada nanya yang mau apapun ditanyain? terserah. Terserah Apa? juga apa-apa. Mau Kayak buat nanya tentang background ini ya. ekskul, boleh. Mau Wih, nanya udah mulai nih. tentang apa gitu boleh, terserah. Tapi Kak Mimi nggak keganggu kan? Enggak. Ini Siap. nanti covernya kita nih, judul. eh Kalau aku biasanya nama sama ininya di halaman lain. Terus sebenarnya di sini juga nggak apa-apa juga sih. Di sini aja deh. Oke. Jangan takut Mau ya, aku pakai biasanya yang suka mini ngegas. aja. Biasanya aku suka ngegas. Bentar, aku pengen ngeliat siapa yang baru-baru masuk ke sini. Baru-baru masuk. Di sini Bentar. pakai pulpen Kalau biasa yang aja. Sunghun Wasiap Tempur itu siapa ya? Jangan ngadi-ngadi ini nanti. Aku ganti username. Nah itu tuh anak XKWers tuh gitu tuh. Aku jadi mempusing. Pusing. Halo, Sunghun Wasiap Tempur. Aku ada 2 nih. Siapa tuh? Sepertinya Sunghun Wasiap Tempur mau ngobrol. Kita pindah ke yang Terbalik ya, harusnya turun ini ya. Harusnya turun tebal. Terus tanggal berapa nih hari ini? tanggal 3 Tanggal bulan 10. 3. Masya Allah, tanggal 3. Oh iya, ini ada temanku Mr. Subas. Assalamualaikum. Ibu Wow. Sopopoy. Ibu Sopopoy, halo. Iya, Kak. Halo Ibu Sopopoy. Silahkan perkenalan dulu gitu ke Dreamer. Waduh. Waduh. Oke, kenalkan Nanen Popoy Imida. Terus Sopopoy, ini Sopopoy Kak Mimi. Namanya siapa yang aslinya? Wah. Masya nama Allah. aslinya bisa dipanggil Sofi. Sofi atau Sofi. Oke. Tapi ikut ekskul? Untuk yang season 4 ini enggak, Kak. Cuman aku dulu maksudnya udah pernah jadi alumni yang akselerasi sama ekskul season 3. Borong juga ya Anda. Oke, ada yang mau dicurhatin nggak sama Kak Mimi? Kak Mimi expertnya nih kalau Dicurhatin. soal hati ke hati gitu ya. Hati ke hati. Tahu aja sih, Kak. Ini Nanya aku tentang hati. Ke jomblo. Ya ampun. dengerin Dirje ini sambil nugas. Nugas apa Wah, nih? Masya Allah. Nugas Nugas Rajin apa? sekali. kuliah. Nugas kuliahnya itu ini sebenarnya deadline-nya tuh sebenarnya tadi malam. Aku pun juga kaget gitu loh, deadline-nya ternyata tadi malam. Terus aku langsung kelabakan gitu. Gimana ini? Kan ini apa sih namanya? Tugasnya tugas kelompok. Cuman ya gitu deh pokoknya kalau misalnya tugas kuliah terus kelompok kan agak-agak gimana gitu ya. Terus kayak kita nunggu Keramaian. terus ya udah
Akhirnya aku kerjain, aku izin ke PJ mata kuliahnya buat Hmm. ini diringanin ngumpulinnya. Oh, Akhirnya dikasih tapi waktu dikasih dikasih waktu dikasih sampai waktu. jam 10. Akhirnya ya udah aku sambil, kalau aku nih tipe orang kalau misalnya ngerjain apapun tuh enaknya maksudnya suka ada yang nemenin gitu loh. Ada Jadi kan nemenin ya. aku ikutan Dirje ini suka aja gitu ngeliat apa ngedengerin orang ngoceh, maksudnya Ngomong, ngoceh. gitu. Iya sih emang ngoceh pagi-pagi dong. Nyimak walaupun nggak terlalu masuk, tapi setidaknya kayak senang aja gitu sambil ngerjain tugas. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ini ya tidak terlalu mengganggu kesunyian paginya. Seneng kok Kak malah. Alhamdulillah. Biasa Kak Mimi kalau tim Subak mah suka ramaian. Nanti teman-teman bisa dekor sendiri juga mau kayak gimana, stiker atau mau taruhin apa post-it boleh. Kenapa harus pakai kupu-kupu Kak? Nggak tahu, aku punyanya Biar kupu-kupu. Oh itu mengingatkan kepada mantannya. Mengingatkan pada songkang. Kok Eh, ngobrolin orang kok lain? kesepil? Kok song? Udah, masa lalu sudah lah, tidak usah dibawa lagi, Cie. Asik. Oke. Oke, terus kita bikin komitmen ya. Komitmennya Makasih Kak teman-teman mau. Sokokoy, makasih Kak Sopi. Oh iya, Mudah-mudahan makasih. mudah-mudahan tugasnya cepat beres ya. Amin. Makasih Kak udah dikasih Amin. kesempatan ngomong di sini. Masya Sama-sama. Allah. Insya Allah, iya Ki. Iya. Aku mau ngobrol lagi. Aku tidak suka kesepian. Siapa ya? Cie. Ini nih ada Ibu Indri Pratiwi yang pakai kai. Walaupun punggungnya doang aku kenal dia. Assalamualaikum, Ibu. Ibu Indri. Halo, Ibu Indri. Masuk, masuk. Kedengaran. Kok aku gak kedengeran sih? Ibu Tadi kecil Indri. sih. Oh. Halo, Ibu Indri. Kenapa aku gak kedengeran? Oh, gak kedengeran. Masih nggak kedengaran. Halo. Iya, Teh. Mungkin digedein aja suara Kak. Udah 200. Aku udah di 200. 200-in ke Indrinya, tapi tetap gak kedengeran sama akunya. Ya udahlah, mudah-mudahan Kak Indrinya sehat ya. Semangat terus. Kita lanjut ke yang lain. Kak, aku boleh nanya nggak Kak lagi? Oh iya, boleh. Sebenarnya Kak Mimi tuh punya jurnal lainnya nggak? Maksudnya gini, saya kalau aku pribadi kan tipikalnya yang gabungin semua ya Kak. Maksudnya nggak punya yang emang jurnalnya kesubat gratitude doang, atau nggak misalnya buat yang emang to-do list doang gitu misalnya. Nah, sebenarnya emang Kakak tipikal yang emang ada 2 jurnal, misalnya satu to-do list, satunya yang gratitude ini, atau emang gimana Kak? Digabungin semua. Oh, ada yang gabungin semua namanya bullet journal. Biasanya itu untuk kalau baru mulai jurnal, naruh semua apa yang kita mau tulis gitu, plan to do list, hal yang disyukuri, atau bahkan diary, dump itu ada juga ya namanya itu. Itu namanya ada bullet journal. Tapi nanti kalau misalnya udah berusaha untuk bikin beda-beda kategori-kategori, di bulan lalu itu kita share ya. Ya, buku aku taruh di situ, di ininya. Itu kayak aku bikin beda-beda gini. Jadi ada misalnya ini, nah gitu Quran journaling gitu kan. Ini yang buat quotes, meskipun belum full nih. Ini apa ya? Mana sih nih? Oh ini nggak kelihatan, ya ampun. Quotes, terus ada juga kayak gini, bikin satu-satu di
Kalau yang ini Lifeline Journaling. Ini juga Quran Journaling. Kalau ini curriculum. Beda-beda gitu kalau aku bikinnya yang setiap bukunya beda-beda. Tapi kalau mau digabungin namanya bullet journaling itu boleh, bisa. Masukin aja semuanya. Nanti kapan-kapan kalau kita mau ini boleh kita coba bikin bullet journaling. Gak apa-apa, masukin aja semua ke situ. Asal ada kayak kategorinya gitu, kita tulis gitu, judulnya di atas to-do list atau bawahnya apa gitu. Iya, Gitu Kak aku Widi. pribadi tipikal yang balet Kak. Berarti kalau gitu masukin di Ah, aja ya, title atas. iya, di title atas. Boleh. Jadi di sininya nanti bullet journal, tapi si kategori per halaman atau kategori kecil-kecil headernya itu boleh kamu tulis to-do list, plan for today, terus misalnya what I'm grateful for, itu kan syukur berarti kan. Aku punya nggak ya itu kayak gitu, karena sekarang udah mulai dipisah-pisahin. Atau activity, ini juga bentuknya activity, setiap jamnya ngapain. Terus di sini udah ngejurnal apa aja, misalnya kayak gitu. Itu jadi kayak satu kategori di halaman yang berbeda, atau mau dibikin kategorinya tuh di title atau di header yang berbeda. Nah, bahkan ini brain dump. Ini dump itu maksudnya ya semua apapun, oret-oretan, coret-coretan. Ini nggak jelas banget, apapun yang aku mau taruh aja sebenarnya. Tapi beda satu halaman gitu kan. Ada coretan ini, ada coretan itu gitu. Itu boleh-boleh aja gitu. Kayak gini doang. Apa namanya? Tergantung gimana. Kalau mau bikin bullet journal juga boleh. Asal nanti kayak rapi dibuat. Per harinya itu ada tanggalnya, ada komitmennya juga gitu. Oke. Kita Kak Wida. Kalau boleh tahu alasan kakak awalnya gabung jadi pisah, kenapa kak? Latar belakangnya maksudnya? Akhirnya dipisah jurnal tuh. Aku agak pengennya tuh satu apa ya gimana ya? Itu balik ke selera karena kadang aku tuh sukanya seasonan, musiman gitu. Jadi sekarang lagi seneng bikin jurnal syukur, tapi bulan depan kayak bosen nih. Aduh, pengen bikin jurnal yang lain aja deh, romantic journal gitu. Jadi itu bisa mengakomodir. Nanti kapan-kapan aku mau lanjutin jurnal syukur, bisa aku lanjutin lagi di sini gitu, di buku yang ini. Misalnya 30 hari ya cuma setengah gitu kan. Nanti 30 hari selanjutnya aku bisa lanjutin sini. Tapi kan kalau bullet journal, ya mentok gitu. Lanjutin harus nyampur semua gitu. Jadi kadang-kadang itu yang buat apa namanya memotivasi aku juga. Oh, aku tipe orangnya kayak gini nih, bosenan kalau misalnya itu terus yang dikerjain. Aku pengen beda-beda gitu. Atau tipenya Wida tadi naruh semua di situ biar kelihatan semua overview-nya di situ. Itu juga nggak apa-apa, bagus. Yang penting apa namanya kita kenal gitu diri kita sendiri, kita pengen bikin apa, kita pengen nulisin apa. Kalau emang tipenya lagi pengen nulis diary doang gitu, kayak cuma cerita-cerita, curcol, kata-kata, nulis itu aja. Aku juga pernah nih satu bulan apa berapa minggu ya, itu cuma kayak gini doang bikinnya. Karena lagi pengen self talk gitu kan, lagi pengen self talk, terus tulisnya di sini aja semuanya, bener-bener kayak gini sama beberapa minggu kalau nggak salah. Habis itu bosen, pengen yang lain, jadi bisa rapih kelihatannya. Aku pengennya jadi kayak bisa rapih, bisa lebih terfokuskan. Oh ya, ini jurnal syukur, yang ini diary, yang ini apa gitu. Kadang-kadang ada hal-hal di diary yang kita nggak mau dilihat orang, tapi di jurnal syukur kita mau share ke orang lain. Nanti kan jadi bisa kasih satu buku aja gitu. Nggak harus disensor bagian diary-nya. Bener sih kak. Iya sih, kebayang. Iya gitu kan. Kadang bahkan aku punya buku yang itu tuh ada gemboknya sekalian malah. Jadi apa private gitu. Misalnya kan kalau orang rumah tuh suka kepo, aduh apa sih ini gitu, buku-buku apa sih ini gitu. Mereka pada kepo ngeliat-liatin, tapi buku yang private buat kita ya kita
pakai aja yang ada gemboknya, yang buku diary ibaratnya atau tulis di depannya. Jangan buka-buka ya, jangan kepo kayak gitu. Baik, baik. Bebas. Oke. Nah, ini nanti komitmen ditulis. Ya, oke, terima kasih Wida. Masya Allah, Wida nih kayaknya udah sering ngejurnal. Mantap, mantap. Masalahnya di konsistennya itu Kak, jujur. Betul, konsistennya Biasanya itu. minggu awal rajin, setelah itu, nah itu sih penyakit. Nah, iya benar. Kalau aku cara konsistennya itu tadi pakai apa namanya? Pakai 4 tadi itu. Waktunya mau berapa lama dan bikin aja minimal tuh sedikit banget, minimal 5 menit aja. Jadi kita udah ngerasa nggak susah, udahlah 5 menit aja atau 1 halaman kecil. Mana ya aku mau kasih lihat jurnal aku yang kecil banget itu. Oh, ini misalnya. Ini cuma kayak kalau lagi agak males gitu ya. 5 menit tuh kayak apa quotes yang aku hari ini atau enggak hari ini aku mempelajari apa sih gitu. Gitu. Terus misalnya terus aku berusaha kayak oh, yang aku pelajari hari ini dari kejadian yang terjadi hari ini tuh ternyata satu hal yang kecil itu enggak satu hal yang terjadi buruk di hari kita saat itu ternyata enggak segitunya bikin kita bad mood banget kok untuk kesehariannya. Jadi kayak aku tulis no such thing as one ruins it all. Kadang-kadang kan orang kayak bilang, gue udah hari ini tuh udah happy happy gitu, tapi dapat kabar buruk, udahlah rusaklah mood gue langsung semua gitu. Oh ternyata tidak begitu gitu. Ternyata kayak gini dan itu kan kayak lesson learn dari setiap hari itu cuma 1 halaman kayak gini doang. 5 menit juga kagak nyampe sebenarnya. Iya. Tapi ini bikin kita jadi konsisten. Kecil, tapi konsisten kita lakuin. Kalau lagi males nulis tadi bullet journal, plan to do list gitu. Oke, aku hari ini bikinnya jurnal ini aja. Aku bikin apa ini namanya ya? Jurnal apa ini? Quote journal apa life planning book journal gitulah. Terus bikin kayak gini-gini doang. Ini 1 hari nih, cuma 1 hari gini doang. Itu gini, sosokan mau bikin agenda aku mau bikin kayak gini, gini-gini. Aku suka ngeplan tapi tidak dilakukan gitu. Relate. Oke. Iya, atau gini, abis dari kajian nge-slow waktu itu gitu kan. Terus dia bilang hub itu artinya cinta itu artinya benih. Maksudnya dalam bahasa Arab gitu ya, kasih sayang, benih gitu. Itu artinya maksudnya adalah apa gitu. Ya udah ini dari kajian itu gitu aku tulisin sini. Cuma sebagai apa? Sebagai kita ngasih tahu ke diri kita sendiri, kita sebenarnya mau konsisten, mau komitmen, tapi karena kita udah ngelihat, aduh bakalan nulis 1 halaman panjang, aduh bakalan ribet nih, bakalan nulis, bakalan lama, aduh aku nggak punya waktu atau gimana, itu kita bisa eliminir dengan kita bikin begini, mudah, gampang, berapa detik doang, udah. Bahkan mau diary apa yang sedang sekarang lagi sibuk banget tadi yang bentuk diary gitu kan 1 halaman itu ya udah bentuk kayak gitu aja gitu bentuk nggak apa-apa nggak masalah yang penting 1 hari itu kamu lakukan dalam bentuk apapun nggak harus full bentuknya gratitude journal setiap hari banget gitu nggak perlu kok yang penting journaling makanya di awal itu kita bangun konsistensi komitmen kayak gini aku malah sok-sok ngomong gitu dear my future self kayak ngomong halo masa depanku gitu ya apa sih kamu di masa depan nanti gitu karena aku berencana nanti di masa depan mau baca lagi dan ketawa-ketawa gitu ya Allah dulu pernah ngomong kayak gini ya ngakak-ngakak gitu jangan kan itu yang kejadian baru seminggu lalu atau baru beberapa hari lalu pas aku baca lagi ya ampun gitu itu bisa bikin kita termotivasi lagi yang kecil-kecil aja cuma mau ceritain apa dalam sehari. Yang penting 1 hari itu kita ngejurnal dalam bentuk apapun. Itu bikin kita komitmen, konsisten. Ini kayak di sini ditulis. Saya akan journaling 15 sampai 30 menit misalnya atau 5 menit, nggak apa-apa. Selama sebulan. Selama bulan Oktober. Aduh ini durasi ya. Nanti aku itu. Gimana Kak Wida? Iya Kak. Aku gampang melupakan nih. Komitmen tadi kan, terus
Nanti ini misalnya kalau kita mau pakai ini ya, ini gampang banget, ini cuma airin, terus ini dikit, nggak kelihatan ya, maaf, airin aja dikit, terus coret-coret deh di sini, dan dia tuh butuhnya dikit banget. Nih, terus kita buat kayak background dari title yang tadi aku tunjukin. Bebas-bebas aja. Terus kita mau bawahnya warna lain. Nih, Kak dia Mimi, bisa aku mau lebih tanya, besar. itu Ya, sip. ketebalan kertasnya berapa GSM, Kak? Nah, ya aku juga sebenarnya punya masalah terhadap itu sebenarnya. Jadi aku ngakalinnya adalah buku apapun itu, tapi aku double. Gini. Double. Jadi nanti aku lem. Ini kan aku lengkap satu. Ini judul. Terus ini halaman kedua ibaratnya. Tapi ini aku lengkap satu buat nanti aku lem set. Jadi tebel. Gitu. Itu Karena aslinya berapa nyari GSM, Kak? ini aslinya bahkan aku gak tahu juga nih. Gak pernah liatin. Mm-mm. 42 apa nih? Coba-coba. Kelihatan nggak? Enggak Nggak ada kalau ya? di sini. Nanti Nggak ada difotoin nih aja biar bahasa aku Cina skip. nih semuanya. Paling itu Makanya sekitar ini ya, 70 tipis ini mungkin ya. sebenarnya. Iya, ini tipis ini. Ini aja masih agak ngebayang kan nih. Ngebayang udah double pun. Aku ngakalinnya gitu. Aku dobelin nanti Triknya. aku lem ya. Triknya gitu. Ntar aku lem sini jadi tebel deh set gitu. Sip. Karena kalau satu gini nembus, iya benar. Nembus gitu. Oke. Berarti Caranya ada ya. gitu. Soalnya itu sih kalau kemarin pas ngejurnalin itu kan wajib ya, kertas itu wajib GSM-nya itu yang tebal gitu supaya memang nggak nembus ke belakang ya, Kak. Nembus ke Gitu. belakang. Oh iya, ada yang kayak gitu juga. Sebenarnya yang bentuk kayak gini, apa nih ya? Kayak buku gambar. Lebih ke kayak kertas gambar. Ini lebih tebel nih. Lebih tebel dia. Jadi kayak gini pun nggak terlalu nerawang sebenarnya ini. Aduh, Kalau aku mau salpo. satu halaman salvo kayak nggak terlalu nerawang nih. Kayak gini kan ini aja udah. Ini karena aku pakai board itu sih, apa sih? Pakai spidol. Jadinya tebel banget, nembus ke belakang. Kalau nggak pakai spidol sih harusnya nggak terlalu. Karena aku sukanya bold, sukanya emang pakai yang gini-gini, basah gitu kan sebenarnya yang tebel-tebel gitu, jadinya aku dobelin gitu. Nah ini nanti weekly, misalnya minggu pertama, mau mau bentuk format yang kayak tadi atau beda-beda juga boleh. Ini Monday misalnya ya. Monday kayak gitu, ini simple. Terus Tuesday ini untuk overview-nya nanti apa namanya banyak ke satu minggu. Nah terus get kreatifnya juga bisa beda-beda. Mau tempel-tempel, pulih. Duh ini mah lamaan aku bikin dekor-dekornya begini ya. Intinya masih sebenarnya ya apapun yang kita punya di rumah gitu, bahkan koran-koran tempel-tempel aja, taruh-taruh aja, tiket apa ini kayak gini. Terus taruh judulnya misalnya nanti nunggu kering dulu sih sebenarnya. I'm grateful for, ini kan kayak ibaratnya misalnya family gitu. Bisa family nanti jadinya. Kok Y-nya begitu? Nanti baru di sini ditulis misalnya
Alhamdulillah, aku bersyukur keluargaku lengkap, saling menyayangi. Saya bersyukur saling mendukung, bla 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 bla. Ada ayah, ada paman, ada apa, ada siapa siapa siapa. Itu jadi bisa nih nanti mau taruh dekorasi apapun, teman-teman bisa nambahin sendiri. Misalnya ini weekly-nya apa ya? People gitu. Ini kan pakai pulpen biasa dulu nih. Nanti bisa nambahin atau dekor pakai warna ini mah nggak kelihatan ya warnanya, ya udahlah begitulah intinya, jadi diwarna-warnain atau di dekor teman sesuai dengan selera masing-masing. Aku nggak bikin full, maaf ya. Nanti biar kita nanti bikin bareng-bareng aja yuk. Kalau bisa bulanan tapi mingguan dulu nggak apa-apa, kita coba seminggu. Setiap harinya kita ngejurnal syukur. Kalau misalnya kira-kira kalau 5 menit ya nggak apa-apa. Misalnya hari Senin di sini gitu, hari Selasa di sini nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting adalah tiap hari kita lakuin. Sekecil apapun, sesedikit apapun, sesebentar apapun, kita berusaha komitmen, konsisten. Kita bangun dulu habitnya. Nanti kalau udah habit berjalan sebulan gitu, udah berjalan agak lama, kalau kita nggak lakuin lagi, kita ngerasa ada sesuatu yang kurang gitu. Kok kayaknya ada yang kurang gitu. Kayak berasa kayak kalau belum mandi gitu kan udah siang. Aduh, kayaknya ada yang kurang. Kayak aku belum mandi nih, aku bau. Gitu. Jadi journaling juga kayak gitu. Kalau kita udah membiasakan diri, pas kita nggak ngejurnal lagi, kayak ngerasa, aduh kangennya pengen ngejurnal lagi. Atau kita ngerasa ada sesuatu yang kurang di hari itu, di jam itu, bahkan di tempat itu. Setiap kita ngelihat meja belajar kita, itu tempat journaling kita. Jadi kita setting environment kita untuk mendukung bagaimana kita bisa ngejurnal. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Maaf ya, aku nggak bikin full. Maaf Kak, mau nanya terakhir, sorry. Iya, nggak apa-apa. Aku senang kok. Tadi yang pas weekly journal berarti itu kayak rekapan 7 hari atau Rekap, lebih kayak ya, reflect di akhir betul. pekan gitu Kak? Enggak, rekapan 7 hari. Jadi misalnya ini week pertama berarti kan minggu pertama nih. Misalnya besok mulainya, besok hari Senin tanggal 4 berarti ya. Tanggal 4, kita taruh aja nih 4, 10, 20, 21. Kita mau ngomongin tentang apa besok? Oh, tentang makanan favorit. Favorite food gitu kan. Kita taruh di sini. Favorite food. Atau mau taruh spill sedikit-sedikit. Favorite foodnya apa aja? Sapu tahu. Misalnya. Aku suka buah salak. Gak apa-apa spill sedikit-sedikit. Jadi lapar Kak, oke. Aduh, maaf ya, Kayak sarapan ya. Terus kayak nanti, daftar isi gitu ya Kak, buat info. iya daftar isi, benar. Supaya kita tuh ngelihat pas kita ngelihat lagi, wah kok kayaknya seru nih gitu. Minggu ini tuh seru ya, temanya tentang ini tentang itu. Misalnya ini tema hari kedua favorite place. Tempat favorit kita di mana? Pernah jalan-jalan kemana? Misalnya apa? Jalan-jalan nih misalnya, terus misalnya gitu. Kita taruh nih tanggal 5 Oktober 2021. Nanti di halaman Selasanya itu sambil kita nulis hari Selasa kan kita naruh lagi karena besoknya belum tahu nih kita apa, biar ada efek surprise dan nggak cheating juga gitu, semuanya langsung seminggu ditulisnya 1 hari, besoknya kagak lanjut lagi. Gitu. Jadi Selasa gitu kan kita nulisnya tadi favorite place, kita jelasin waktu itu tuh aku jalan-jalan ke Jogja, terus aku ke sini ke tempat ini bareng sama teman ini kan kita seneng gitu kalau nyeritain gitu kan. Nah besoknya dikasih lagi trigger hari Rabu apa triggernya sampai 1 minggu. Ini kayak iya benar daftar isinya. Oke. Berarti sebenarnya kalaupun dokumennya nggak mesti kayak spesifik, misalnya dalam artian kayak
things that I learned today gitu juga nggak masalah ya Kak sebenarnya. Nggak masalah, boleh. Nggak masalah. Boleh. Mm-mm. Oke, Boleh. Kak. Jadi kayak ini juga, ini kan people ini yang mingguannya gitu ibaratnya, kita mau pengen setiap minggu juga aku ada yang spesial gitu. Spesialnya kita taruh-taruh dekor-dekor gitu, boleh kayak gini favorite people, tapi untuk mingguan highlight gitu, ibaratnya kayak highlight mingguannya. Nanti yang sehari-hari di sini tuh hari, oh makanan apa aja kita tulisin, oh tempat apa aja kita tulisin gitu. Justru kalau apa ya, jurnal syukur tuh bisa apa namanya, kreatif aja kita mau bikin triggernya. Kalau ini kan memudahkan teman-teman aja nanti gitu. Besok apa kita udah siapin. Kira-kira kayak gini, teman-teman mau nambahin sendiri, mau yang lain juga boleh aja Oke, Kak. gitu. Makasih. Yep, sip. Yang lain ini anteng-anteng aja, tidur apa bagaimana dah? Kami ini sudah jam 7:06, kami Iya ini nih, masih makanya udah lapar. lama ya. Iya ya, ya Allah. Nggak apa-apa, aku sudah ini nulis, siapa tahu tadi aku udah lihat beberapa kali juga. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, nggak ada yang mau ditanyain lagi. Cukup jelas. Jelas Kak, alhamdulillah. Sip. Mantap. Insya Allah kalau misalnya memungkinkan, kita bareng-bareng journaling journey. Double J ya jadinya. Kita coba misalnya seminggu gitu. Setiap harinya bisa teman-teman sharing juga, upload, nanti kita bikin kayak grupnya gitu ya Teh Shay. Upload di situ atau misalnya kayak buat sendiri. Yang penting kita kalau kadang aku ngerasa kalau misalnya barengan sama temen tuh lebih seru gitu bawaannya. Setuju Kak. Iya, jadi kita nggak sendiri berasanya. Terus ada yang ngingetin juga kan, memotivasi gitu. Oke, sip teman-teman. Teh Shay, makasih nih. Udah waktunya. Siap. Kalau Ditutup gitu. sama kami Mimi Oke. aja. Nggak apa-apa. Aku tuh bisa berkata-kata. Oke, tidak berlama-lama lagi karena Alhamdulillah. kami Mimi susah untuk berkata-kata. Dreamer semuanya, terima kasih. Maaf kalau background suaranya ada yang aneh-aneh. Tapi insya Allah mudah-mudahan hari ini menjadi kebaikan ya. Teman-teman, apapun yang kalian lakukan hari ini, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini menjadi yang terbaik. Itu aja. Apalagi ya? Udahlah. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. SK Dreamers. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Dalam Makasih waktu semuanya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye.